Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun pun saya nopo dereng niki para jamaah, para peserta ziarah. Sudah beberapa makom aulia kita datangi, dan sekarang kita sudah hampir tiba di makam Raden Rahmat atau Kanjeng Sunan Ampel. Bapak Ibu yang saya muliakan, para peserta ziarah rahimakumullah, Kanjeng Sunan Ampel ini banyak riwayat yang menulis beliau datang ke tanah Jawa itu sekitar abad ke-14. Ya cukup jauh nggih. Sekarang abad ke-20 napa 21 sakniki. 21 nggih. Kemudian beliau abad ke-14, berarti sekitar berapa? 600-an tahun mungkin nggih. Jadi 600-an tahun. Jadi Kanjeng Sunan Ampel ini adalah salah satu situs cagar alam, cagar budaya yang usianya sudah kurang lebih 600 atau 700-an tahun yang lalu. Beliau ini adalah pimpinan para wali, pimpinan Wali Songo pada zamannya. Sebelum kemudian beliau wafat dan digantikan oleh Kanjeng Sunan Giri. Bapak Ibu yang saya muliakan, Kanjeng Sunan Ampel ini diceritakan beliau berasal dari negeri Campa. Beliau berasal dari negeri Campa. Negeri Campa itu ada di sekitar Vietnam sana. Mangke kapan-kapan kita ziarah ke negeri Campa nggih, ke negeri Campa di luar negeri sana. Beliau kemudian datang bersama ayahandanya di Surabaya di tanah Jawa sebelum beliau membangun Masjid Ngampel yang nanti kita akan lihat. Ini menarik. Sebelum beliau Kanjeng Sunan Ampel ini membangun Masjid Ngampel, di mana tanah Ampel Denta ini beliau dapatkan adalah pemberian dari Majapahit, karena memang beliau masih memiliki trah Majapahit. Kemudian beliau diberi satu daerah di Ampel Denta Surabaya ini. Sebelum beliau membangun Masjid Ampel ini, beliau terlebih dahulu membangun masjid namanya Masjid Rahmat di daerah Surabaya juga, di Kembang Kuning, Kelurahan Kembang Kuning kalau tidak salah, karena Kembang Kuning Masjid Rahmat yang dibangun pertama kali oleh Kanjeng Sunan Ampel ini, masjidnya sangat dekat dengan rumah ibu saya. Jadi Masjid Rahmat namanya, dan Masjid Rahmat ini sampai sekarang masih menjadi kunci waktu sholat bagi masjid-masjid Nahdlatul Ulama se-Surabaya. Ini menarik sekali. Kanjeng Sunan Ampel di dalam membangun Masjid Rahmat, kemudian membangun Masjid Ngampel ini, yang ditiru adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau tidak langsung membangun Masjid Nabawi, tetapi beliau terlebih dahulu membangun masjid yang disebut dengan Masjid Quba. Nah, Masjid Quba ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah sebelum Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Nah, itu pula yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Ampel. Sebelum Kanjeng Sunan Ampel membangun Masjid Ngampel, beliau membangun terlebih dahulu Masjid Rahmat. Dan saya kira dulu sebelum beliau kemudian membangun pesantren di daerah Ampel Denta, saya yakin beliau juga membangun pesantren di daerah mana tadi, Kembang Kuning tadi. Nah, karena di situ ada masjid-masjid yang pertama, dan kemudian setelah itu beliau pindah ke Ampel Denta. Santri-santri yang ada di daerah Masjid Rahmat itu beliau kemudian ajak, dan beliau membangun pesantren di Ampel Denta, dan kemudian menyebarlah Islam di tanah Jawa pada abad ke-14.
ini. Jadi Sunan Ampel ini adalah salah satu Wali Songo pertama. Karena Wali Songo itu mengalami beberapa generasi nggih, setelah Sunan Ampel kemudian Sunan Giri, kemudian Sunan Bonang dan seterusnya. Nah, adapun sebelum Sunan Ampel berdakwah di tanah Jawa, sebetulnya sudah ada pendakwah di tanah Jawa yang berdomisili di daerah Leran, Gresik. Beberapa tahun kemarin, tahun 2022 kita sudah pernah berziarah ke sana. Nah, jadi Sunan Ampel ini adalah generasi dari abad ke-10, kemudian abad 12, 13, dan 14. Jadi generasi keempat lah di dalam menyebarkan agama Islam, terutama di daerah Jawa dan di daerah Surabaya. Maka pengaruh dari Sunan Ampel ini kemudian menyebar ke Madura, menyebar ke tanah Jawa dan sekitarnya, bahkan ke Bali yang diteruskan oleh putra-putra beliau dan santri-santri beliau. Yang bisa kita ambil juga manfaat daripada ziarah kepada beliau Kanjeng Sunan Ampel ini adalah bahwa beliau meskipun sudah wafat sekitar 600 tahun yang lalu, tetapi masih saja beliau mampu memberikan kehidupan kepada masyarakat-masyarakat yang saat ini hidup. Kasarannya ngomong, orang yang sudah meninggal dunia tapi masih bisa menghidupi orang-orang yang hidup. Ini luar biasa. Banyak UMKM yang kemudian ada di sekitar makbaroh beliau, dan ini perlu kita jadikan sebagai pelajaran bahwa apakah kita setelah mati besok mampu untuk menghidupi yang hidup, atau jangan-jangan kematian kita malah menjadikan yang hidup ruwet gara-gara rebutan warisan. Baik, sekali lagi kalau kita sudah sampai ke makam Kanjeng Sunan Ampel, barang-barang berharga punya panjenengan betul-betul dijaga. Kenapa? Karena atmosfer para peziarah di makam Kanjeng Sunan Ampel ini luar biasa banyaknya dan besarnya, sehingga kemungkinan besar kita nanti akan lebih berdesak-desakan daripada yang tempat-tempat ziarah yang tadi sudah kita ziarahi bersama. Oleh karena itulah jangan lupa barang-barang yang berharga, kemudian jangan lupa bisnya ditandai dan kepada seluruh panitia, teman-teman santri untuk ekstra waspada dan untuk lebih mengecek para jamaah, terutama koordinator bis untuk lebih ekstra mengawasi para jamaah jangan sampai tertinggal. Sekali lagi, koordinator bis untuk betul-betul ekstra waspada jangan sampai ada jamaah yang tertinggal. Terima kasih, nanti akan kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.